konten It's Dwisma. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Lomba Hari Kartini yang bertemakan Kartini Masa Kini Milenial Berdikari. Sebelumnya, aku mau nanya nih, kalian semua apa kabar? Harapanku sih baik-baik saja ya. Kalian juga pasti sudah bosan ya di rumah terus. Tapi tetap saja jangan keluar rumah dulu ya. Kali ini, It's Dwisma akan membahas tentang kompetisi online memperingati Hari Kartini 21 April yang lalu. Saat itu, pengurus OSIS Dwisma mengadakan 4 macam lomba loh. Yang pertama ada lomba artikel, yang kedua lomba video Kartini, yang ketiga lomba busana adat nasional, dan yang terakhir ada lomba menggambar sketsa pahlawan. Gimana? Menarik kan lomba-lombanya? Yang pastinya bertujuan agar para siswa dapat mengetahui lebih dalam mengenai perjuangan para pahlawan. Yuk langsung saja kita lihat dari lomba yang pertama, yaitu lomba artikel. Kami mengadakan lomba ini bertujuan agar dapat melihat betapa kreatifnya para siswa dalam merangkum ataupun membuat artikel. Hasilnya pun sangat beragam dan sangat menarik loh. Berikut hasil terbaik dari lomba tersebut. Nah, itu tadi adalah artikel-artikel terbaik dari lomba artikel yang bertemakan Kartini Masa Kini Milenial Berdikari. Sekarang saya akan mewawancarai juara pertama dari lomba artikel tersebut. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kesan Anda setelah memenangkan lomba ini? Jujur, saya cukup puas kepada pencapaian saya karena saya rasa walaupun masih jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya saya bisa menyelesaikan sebuah artikel, sebuah proyek yang nantinya tidak hanya akan berguna untuk saya saja, tetapi untuk kita semua. Itu akan memberi kita banyak sekali pembelajaran, itu yang saya rasakan. Semangat terus dan jangan pernah takut untuk mempelajari hal-hal yang baru. Wow, itu sangat menarik. Selama proses pengerjaan, apa saja sih kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi? Pasti ada yang namanya kesulitan atau rintangan. Nah, kesulitan terbesar saya pada saat proses pengerjaan yakni bagaimana saya membangun rasa percaya diri saya. Karena jujur, saya ini orangnya terkadang suka pesimis. Karena apa? Saya ngerasa bahwa diri saya ini nggak mungkin bisa untuk gapai target yang sudah saya buat, nggak mungkin bakal bisa untuk mencapai planning, nggak mungkin, ya pokoknya berbagai pemikiran-pemikiran buruk seperti itu. Nah, untuk lomba yang selanjutnya yaitu lomba foto busana adat nasional. Dan berikut adalah foto-foto terbaik dari siswa SMA Negeri Duangmuni. Nah, gimana tadi tuh foto-fotonya? Pastinya cantik-cantik dong. Sekarang saya akan mewawancarai juara pertama dari lomba ini. Pertanyaan yang pertama, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Bagaimana sih kesan Anda setelah memenangkan lomba ini? Pastinya sangat senang ya, dan nggak nyangka juga bakal dapat juara karena pada saat itu saya sudah merasa pesimis. Tapi kesan yang saya dapat yaitu saya sangat menikmati lomba ini karena lomba ini merupakan hobi saya, yaitu foto. Dan pertanyaan yang selanjutnya, selama proses pengambilan foto, apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi? Untuk tantangannya mungkin saat saya mengambil angle ya, dan juga menyesuaikan antara konsep yang saya ambil dengan kriteria dan tema pada lomba saat itu. Jadi saya bukan hanya terfokus dengan konsep yang saya ambil, tapi juga bagaimana saya memperhatikan foto saya agar terlihat bagus walau saya saat itu mengambil dari arah sana. Selanjutnya, yaitu lomba menggambar sketsa pahlawan. Apa sih tujuan dari lomba menggambar sketsa pahlawan? Sebenarnya lomba ini bertujuan agar para siswa menunjukkan bakat atau prestasi yang dia miliki dan agar kita tahu bagaimana dia menentukan objek tersebut dan apa inspirasi yang mereka punya untuk membuat objek tersebut. Dan berikut adalah gambaran-gambaran terbaik dari karya siswa. Nah, gimana tuh tadi gambarnya? Pastinya bagus-bagus dong.
Sekarang saya akan mewawancarai juara pertama dari lomba menggambar sketsa pahlawan. Selamat siang. Bagaimana sih kesan Anda setelah memenangkan lomba ini? Perasaan saya saat memenangkan lomba ini ya senang lah ya. Siapa yang nggak senang jika berhasil meraih juara dalam suatu perlombaan. Kesan saya dalam mengikuti lomba ini pastinya senang karena saya dipercaya oleh teman-teman sekelas saya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam salah satu lomba, yaitu lomba sketsa. Selain dapat menyalurkan hobi saya juga dapat merefreshing sedikit dari tugas-tugas yang ada. Selama proses pengerjaan, apa saja sih kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi? Yang pertama pada saat mencari sketsa yang mudah untuk saya tiru, karena saya belum bisa atau belum mengetahui teknik agar hasil dari gambaran saya itu mirip dengan aslinya. Yaitu yang kedua, kesulitannya pada saat proses pewarnaan. Karena saya memakai pensil warna, jadi satu muka saya memerlukan kurang lebih 6 warna. Satu muka saja sudah 6 warna, apalagi ditambah dengan bajunya, lalu backgroundnya. Tapi memerlukan waktu yang sedikit lama. Mulai dari memblocking dengan warna yang muda, lalu coklat tua, dan yang lainnya. Dan bagaimana caranya agar ke-6 warna itu dapat menyatu, adem lah ya, tidak sambrang, biar rata gitu ya, bagus. Karena saya suka jika gambaran itu menarik untuk dilihat atau full color lah. Karena tapi masih kelihatan itu gelap terangnya, tidak cuma warna yang terang saja, tapi masih kelihatan ada gelap terangnya. Selanjutnya yaitu lomba video Kartini. Lomba ini adalah lomba yang paling menarik karena semua orang atau yang mengikuti lomba menafsirkan apa itu makna dari Hari Kartini dan siapa pahlawan sekarang di Hari Kartini. Ialah wanita-wanita yang bukannya ingin hidup sendiri dan individualis, gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas. Wanita adalah salah satu anugerah terindah Tuhan untuk dunia. Sebenarnya, kuat itu relatif. Gimana tadi videonya? Pastinya kreatif-kreatif banget kan? Dan sekarang saya akan mewawancarai juara pertama dari lomba video Kartini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kesan Anda setelah memenangkan lomba ini? Kesan yang saya rasakan bersyukur, senang, dan kaget sekali sebenarnya. Karena kalau ditanya ada harapan, ada, semoga bisa dapat juara gitu, karena namanya juga mewakili kelas kan, tapi nggak nyangka sekali bisa dapat juara satunya. Dan karena juga awalnya saya membuat video mewakili kelas itu sebatas bentuk apresiasi saya untuk merayakan Hari Kartini. Jadi pas dapat juara satu, kaget sekali dan senang dan bersyukur. Semoga pesan yang saya sampaikan dalam video itu bisa tersampaikan untuk semua wanita. Video kamu sangat menarik loh. Menurut kamu apa sih makna dari Hari Kartini itu? Bagi saya, Hari Kartini itu sederhananya pengingat dan pemberi motivasi. Jadi setelah masa mengenyam pendidikan yang sudah saya lalui dari TK, SD, SMP, dan sekarang di SMA, rasanya semakin kesini itu semakin banyak tekanan, semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak tugas, dan semakin hidup dalam lingkungan yang kompetitif seperti itu. Jadi ada kalanya saya merasa lelah, lalu pesimis, dan mengeluh tentunya. Nah, Hari Kartini itu mengingatkan saya kembali bahwa apa yang saya dapatkan sekarang, apa yang sedang saya jalani ini, yaitu pendidikan, bukanlah suatu hal yang mudah didapatkan oleh kaum wanita di zaman dahulu. Jadi apa yang dilakukan Ibu Kartini untuk memperjuangkan pendidikan kaum wanita yang sedang saya jalankan sekarang adalah hal yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi saya tinggal melanjutkan perjuangan beliau saja. Jadi konteksnya di sini bukan saya mengatakan bahwa melanjutkan suatu perjuangan adalah hal yang mudah, tapi saya ingin mengajak diri saya sendiri untuk bersyukur bahwa saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekarang. Jadi bagi saya, Hari Kartini itu adalah pengingat, pemberi motivasi eksternal untuk terus berjuang dan bertahan dalam mengejar setiap impian saya, seperti itu. Gimana nih lomba-lombanya? Pastinya seru-seru dong. Lomba ini berguna untuk memperingati Hari Kartini. Dan kesimpulan yang sahabat saya sampaikan, janganlah kita membedakan fisik, gender, ataupun yang lainnya, karena kita memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Sebaiknya kita bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih bagus atau lebih maju. Tetapi, jangan menghilangkan pengorbanan dari pahlawan terdahulu, karena kita tidak akan tahu pengorbanan dan kesulitan yang akan kita hadapi di masa depan nanti. Sekian dari kami, dan kami ucapkan terima kasih. Lomba ini bertujuan untuk Kalian semua apa kabar? Harapanku sih baik-baik saja.